Oke, selamat malam teman-teman semua. Semoga semuanya sehat-sehat. Sebelumnya mungkin thank you banget. Aku udah di-invite sama Camp 404 untuk mengisi sesi hari ini untuk preparation untuk persiapan karir, khususnya untuk kita akan ngomongin CV di hari ini, dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di hari ini ya, di malam minggu ya. Biasanya mungkin ada yang family time, ada yang mungkin hangout sama teman atau sama pacar, tapi malam minggu ini semua belajar luar biasa di hari ini yang kumpul di malam ini di room ini. Oke. So mungkin sebelum aku ke materi, kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi aku mau kenalan dulu. Aku dengan Meli gitu ya. Nama lengkap aku Melita Noviastuti sebenarnya, cuman panggilan aku Meli. Jadi so far in the last 7 tahun belakangan lah, 7 tahun ini 8 tahun belakangan, aku berkutat di bidang human resource, khususnya untuk talent acquisition ataupun rekrutmen gitu. Nah, di perjalanan karir aku macam-macam industrinya, tapi dalam 4 tahun belakangan sudah berkutat di bidang startup gitu ya. Saat ini sendiri aku lagi jadi talent acquisition di OTA atau online travel agency startup gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau connect bisa cari LinkedIn aku aja gitu ya. Di LinkedIn aku ada Melita Noviastuti gitu. Jadi nanti kita bisa keep networking kita di situ. Nah, as I mention tadi juga Kak Asti juga sudah mention ya, bahwa hari ini kita akan belajar soal CV preparation gitu. Kayak kalau misalnya kita mau melamar pekerjaan, saat kita ingin mempersiapkan karir kita, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah CV-nya. Jadi ibaratnya CV ini itu jadi kayak pembukaan lah. Jadi satu hal yang harus dipersiapkan dengan sangat amat baik, karena ini yang nanti jadi lembar perkenalan teman-teman untuk apply ke perusahaan-perusahaan yang nantinya ini yang akan dilihat sama HR-nya, ini yang akan dilihat sama tim usernya gitu ya. Nah, cuman aku mau cek dulu nih, mungkin boleh gitu ya kalau misalnya teman-teman kita ngobrol sedikit, mungkin boleh di chat saat ini sendiri. Kalau aku boleh tahu teman-teman background-nya ada yang fresh grad kah, atau sekarang lagi kerja kah, sudah kerja, atau malah lagi masih kuliah gitu ya, sambil prepare ikut-ikut course gitu. Sebenarnya mungkin boleh di chat. Oke, mahasiswa, ada yang fresh grade, ada yang masih sekolah ya. Wow, oke, semester akhir, lagi skripsi. Oke, berarti masih kuliah sama fresh grade yang banyak ya. Berarti masih sekolah dan fresh grade. Oke, thank you. Oke. Jadi menurut aku ini adalah satu hal yang penting yang bisa teman-teman persiapkan semenjak sekarang gitu. Walaupun tadi ya masih ada yang lagi semester 2, lagi yang semester 3 gitu. Berarti sekarang kan genap ya gitu ya. Ini penting banget dipersiapkan karena ini nantinya jadi pembuka. Karena kan sekarang kan sebenarnya kalau kerja itu nggak harus lulus baru kerja ya. Sekarang banyak internship misalnya atau freelance misalnya yang juga butuh CV gitu. Jadi diharapkan di sesi ini teman-teman dapat insight untuk seperti apa sih bikin CV yang baik ke depannya. Nah, Oke, nah terus jadi harus apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya di rekrutmen saat teman-teman berpikir gitu, oke, gue mau cari kerja. Sebenarnya kalau cari kerja itu prosesnya seperti apa sih? Oke. Jadi ini aku kasih kisi-kisinya kali ya teman-teman. Kalau nyari kerja itu ada beberapa prosesnya gitu ya, yang disebut rekrutmen proses. Nah, rekrutmennya itu pertama ada screening CV. Di situ jadi teman-teman kirim CV, kemudian aku sebagai HR akan melihat nih, oh CV-nya menarik nih, bagus untuk posisi yang dicari. Nah, kemudian selain itu nanti setelah itu teman-teman akan diundang untuk interview. Interview sekarang mostly online ya, karena sekarang kan lagi pandemi gitu ya. Jadi interviewnya rata-rata online gitu ya. Nanti kalau oke, dilanjutin untuk ngobrol lagi, interview lagi sama usernya. Nanti kalau misalnya oke ke offering itu adalah satu fase di mana teman-teman akan diskusi mengenai gaji, mengenai benefitnya itu apa, itu nanti akan kita bahas juga di sesi next-nya. Dan juga ada onboarding yang di mana teman-teman sudah diterima, teman-teman sudah tanda tangan kontrak, dan teman-teman sudah resmi menjadi
karyawan perusahaan tersebut. Nah, oke. Terus sekarang kita lagi bahas CV preparation. Tadi ada screening CV. Jadi gimana nih biar CV kita stand out gitu ya di antara CV-CV yang lain, karena ya nyari kerja kan gak cuma satu orang ya. Mungkin di sini dari beberapa nih sekarang ada attendees-nya. Tadi aku terakhir lihat masih 30-an. Mungkin di antara semua teman-teman di sini semua cari kerja gitu nanti. Di saat yang bersamaan mungkin dari universitas mana dan yang lain-lain semua juga lagi buka gitu. Jadi diharapkan CV ini bisa stand out. Jadi CV itu sebenarnya apa sih? Jadi CV itu adalah perkenalan awal buat rekruter soal diri kamu. Berisi mengenai segala hal yang berhubungan dengan data diri, pengalaman kerja, organisasi, dan juga keahlian yang teman-teman punya. Gitu. Jadi CV ini tuh jadi pintu pertama di mana teman-teman berkenalan sama HR-nya gitu ya. Nah, sebagai HR atau recruiter gitu ya kita bilangnya, recruiter ini hanya punya 7 detik untuk screening per CV-nya. Jadi teman-teman kebayang ya, jadi kalau aku boleh share sedikit, di satu hari yang masuk CV itu bisa 200 sampai 500 CV. Gitu. Let's say lah pukul rata. Jadi 200 sampai 500 CV itu harus kita screening. That's why waktunya hanya sekitar 7 detik gitu ya. Jadi kita harus melihat secara general seperti apa CV-nya dan gimana nih biar dapat perhatian dari 7 detik ini kayak oh ini oke nih. Gimana nih biar jadi salah satu shortlisted CV nanti. Nah, jadi CV yang baik itu balik lagi ya. Ini adalah based on my experience. Ini nggak ada teorinya ya teman-teman. Ngomongin ini itu tidak ada teori pastinya. Gitu. Nggak ada yang kayak oke, yang pasti benar kayak gini, yang pasti salah kayak gini. Mungkin kalau di programming ada ya kayak yang pasti codingnya harus begini, yang salah codingnya kayak gini, atau di digital marketing pun ada. Tapi kalau kita ngomongin soal proses rekrutmen, kita ngomongin soal CV, itu tuh nggak ada yang benar banget, nggak ada yang salah banget gitu. Jadi lebih ke ini aku sharing di sini based on my experience yang tadi ya kurang lebih hampir 8 tahun pengalaman, dan aku melihat bahwa CV yang baik itu adalah CV yang punya hal-hal ini. Pertama data diri ini termasuk about me gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau main IG gitu ya, kalau main TikTok gitu ya, misalnya kan di situ ada kayak about me-nya apa nih. Nah, di CV itu juga ada. Jadi di CV itu ada data diri sama about me gitu ya. Kemudian pengalaman kerjanya, kemudian pengalaman organisasinya teman-teman gitu ya, sewaktu kuliah atau mungkin di luar kuliah gitu ya. Kemudian riwayat pendidikan, juga keahlian atau skill biasanya. Nah, ini salah satu contoh CV aja dulu ya teman-teman secara kasar. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada about me-nya, gitu ya. Di sini about me tadi aku bilang ini adalah summary atau ringkasan dari diri teman-teman. Ini nggak selalu soal soft skill kayak aku adalah orang yang pekerja keras, bukan. Tapi lebih menggambarkan soal skill apa yang teman-teman punya. Misal kalau misalnya teman-teman tertarik untuk apply sebagai programmer, teman-teman bisa mention tuh di situ bahwa teman-teman punya skill apa, programmingnya Java kah, React.js kah, Golang kah, atau mungkin Ruby kah, dan yang lain-lain, itu bisa di situ. Nah, kemudian ini tadi ya nama, kemudian abis itu ada details gitu ya, details data diri, ada work experience, ada pendidikan gitu ya. Mungkin kalau di sini kenapa tidak ada organisasi? Karena biasanya saat kita sudah punya let's say 2 tahun pengalaman, akan lebih banyak ngomongin soal experience di pekerjaan atau pengalaman pekerjaan. Tapi biasanya kita sudah mulai minim banget untuk membicarakan soal organisasi. Nah, tapi tadi karena aku lihat baik teman-teman yang masih fresh grade, yang masih kuliah, itu sangat penting di CV untuk ada si organisasinya, pengalaman organisasi gitu. Oke. Nah, ini adalah balik lagi aku kasih langsung kisi-kisinya gitu ya, apa aja sih sebenarnya yang harus ada di data diri gitu ya. Pertama adalah nama lengkap gitu ya, kayak misalnya aku Melita Noviastuti. Dan nomor 2 adalah nomor handphone. Nah, teman-teman make sure nomor handphone ini adalah nomor handphone yang pasti aktif. Kenapa? Karena banyak rekruter sekarang yang akan menghubungi itu akan WhatsApp teman-teman gitu. Jadi biasanya sebelum kita nelpon, kita akan WhatsApp dulu gitu. Jadi bisain kalau misalnya atau usahakan kalau si nomor handphone ini adalah nomor WhatsApp-nya.
gitu. Jadi nomor handphone utamanya jangan typo, jangan salah, jangan dikasih nomor handphone orang tua atau nomor handphone pacar gitu ya, tapi harus nomor handphone teman-teman gitu. Nah, nomor 3 adalah email aktif, sama seperti nomor handphone, email pun harus yang aktif, dan kalau bisa emailnya nama lengkap gitu. Jadi misalnya kayak aku Melita Noviastuti gitu, atau misalnya teman-teman namanya misalnya Ahmad Saifuddin gitu misalnya ya gitu. Jadi ibaratkan teman-teman ini punya email aktif yang akan teman-teman pakai seterusnya untuk masalah pekerjaan. Karena kan email ini kan nggak ada limited ya teman-teman, maksudnya nggak ada limit bahwa oke, satu orang cuma boleh punya satu. Jadi saran aku untuk masalah pekerjaan ini emailnya disendiri, dan kalau bisa emailnya formal. Jangan tulis kayak Meli Cutes atau kayak Meli Luping gitu ya, jangan gitu. Tapi usahakan gitu ya emailnya adalah email nama panjangnya. Nah, kemudian alamat di sini nggak perlu detail-detail, nggak perlu sampai RT RW, tapi bisa di kotanya aja, misalnya Depok Jawa Barat, atau misalnya kayak Kebayoran Lama Jakarta Selatan, misalnya seperti itu nggak apa-apa. Kemudian LinkedIn profile. Nah, LinkedIn profile itu apa sih? Nanti aku akan juga bahas LinkedIn profile. Dan kemudian ada portfolio. Nah, portfolio ini biasanya dia berbentuk link. Biasanya ini wajib untuk teman-teman yang kerjanya berhubungan sama kreatif. Graphic designer, video editor, kemudian ilustrator, kemudian motion 3D, itu wajib ada portonya gitu. Kalau misalnya teman-teman engineer, biasanya itu bentuknya GitHub. Kalau misalnya teman-teman explore GitHub, nah di situ teman-teman bisa taruh porto teman-teman, di situ juga bisa gitu. Nah, kemudian selain data diri, tadi ada pengalaman pekerjaan. Nah, gimana sih menulis pengalaman pekerjaan yang baik gitu ya teman-teman? Pertama adalah tuliskan pengalaman pekerjaan berurutan dari pengalaman terbaru ke yang lama. Nah, maksudnya gimana? Jadi kayak misalnya aku punya 3 pengalaman, jadi yang aku tulis yang current dulu, yang sekarang dulu. Misalnya aku sekarang sebagai talent acquisition at di mana, gitu ya. Nah, kemudian yang baru, yang bawahnya sebelum ini aku di mana, sebelumnya lagi di mana, gitu. Jadi ibaratnya susunannya dari yang paling baru ke yang paling lama, gitu. Nah, yang nomor 2, jangan lupa tuliskan posisi dan periode bekerja secara bold. Jadi di situ teman-teman harus menuliskan posisinya, teman-teman bekerja sebagai apa. Misal data entry, misal administration gitu ya. Dari kapan sampai kapan? Misalnya dari Mei 2021 strip present gitu. Berarti kan sekarang nih masih aktif, atau misalnya sekretari dari misalnya let's say kayak Juni 2019 sampai atau until misalnya Juli 2021 misalnya kayak gitu. Nah, itu harus dituliskan secara bold biar itu tertulis dan terinformasikan dengan baik. Nah, yang nomor 3 adalah tambahkan job description untuk setiap periode kerja. Job description itu apa sih sebenarnya? Jadi job description itu adalah gambaran gitu ya, pekerjaan teman-teman tuh ngapain aja sih sebenarnya. Misal kalau teman-teman engineer gitu ya, atau programmer gitu ya, misalnya software engineer, job desk-nya apa nih kira-kira? Teman-teman ngapain sih? Misalnya coding untuk apa produknya, atau untuk aplikasi apa? Misalkan sekarang kan ada yang di aplikasi, ada yang di website gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, terus kayak misalnya teman-teman misalnya nge-handle project lain juga gitu. Nah, itu juga bisa disebut. Jadi job description ini adalah gambaran pekerjaan sehari-harinya teman-teman tuh ngapain aja sebenarnya, responsibility atau tanggung jawab gitu. Nah, semoga aku tidak ngomong terlalu cepat ya. Kalau misalnya terlalu cepat, just let me know teman-teman. Nah, kemudian ini yang banyak teman-teman fresh grad yang sekarang nanya ke aku, Kameli, emang organisasi sepenting itu ya? Sebenarnya, honestly say, aku bukan anak yang aktif dulu di organisasi di kampus. Jadi aku nggak ikut BEM, aku nggak ikut himpunan, cuman aku ikut organisasi di luar, gitu. Organisasi di luar kayak volunteer lah ya, misalnya sekarang kan banyak tuh teman-teman event-event di luar gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi pengalaman organisasi sebenarnya. Jadi event-event besar kayak misalnya apa ya, dulu tuh zaman aku misalnya Java Jazz gitu ya, atau misalnya teman-teman jadi panitianya misalnya kayak konsernya Kunto Aji gitu ya. Nah, jadi volunteer konsernya Kunto Aji. Nah, itu kan juga sebuah pengalaman organisasi.
Jadi yang bisa dibilang nggak harus di himpunan, nggak harus di misalnya di dalam kampusnya gitu, tapi teman-teman bisa dapat di luar. Gitu. Nah, cuman jadi di sini dituliskan ya, tuliskan pengalaman organisasi, balik lagi sama kayak job description tadi, pengalaman berurutan dari terbaru ke yang lama. Gitu. Nah, yang nomor 2, tuliskan pengalaman organisasi yang masih berhubungan dengan kampus atau pekerjaan yang dilamar. Jadi tadi, misalnya teman-teman nge-apply buat marketing gitu ya, terus teman-teman jadi, Kak, aku waktu itu jadi PR gitu ya, public relation untuk misalnya, let's say kayak misalnya untuk si event tadi, Kunto Aji, misalnya gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman jadi let's say teman-teman jadi admin untuk Karang Taruna, itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa gitu. Jadi dilihat juga dari posisi atau dari kapasitas si organisasinya. Nah, ini juga aku kasih tahu caranya untuk penulisan organisasinya gitu ya. Ada tahun organisasi, posisi organisasi, jadi seperti inilah kurang lebih penulisannya. Nah, kemudian adalah riwayat pendidikan dan course. Jadi riwayat pendidikan ini sendiri adalah pendidikan didapatkan secara formal, jadi kampus gitu ya, ibaratnya SMA-nya gitu kalau teman-teman fresh grad itu masih boleh ditulis gitu ya, atau course yang adalah pendidikan informal. Nah, course pendidikan informal tuh kayak apa? Ya ini, kayak Camp 4x4 ini adalah course-nya gitu, pendidikan informalnya. Mungkin teman-teman certification juga gitu ya di Udemy, misalnya sekarang ada banyak ya, Udemy, Coursera, terus sekarang juga ada beberapa kayak job portal yang bikin talk juga gitu ya, let's say sebutlah Glints gitu, Glints suka bikin kelas expert gitu misalnya. Nah, itu kan juga salah satu course gitu. Nah, itu pertama teman-teman kalau ini yang formal gitu ya, tuliskan universitasnya, kampusnya atau kampusnya lah ya gitu, kemudian jurusannya, kemudian tahun kuliah, dan kalau bisa ada IPK-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk pendidikan cukup ditulis universitas atau kampus saja. Nah, kemudian kalau misalnya course-nya bisa dituliskan berurutan terbaru ke yang lama, serta jangan lupa keterangan course dan tahunnya. Dan kadang-kadang kalau itu lebih better atau ini akan lebih baik kalau misalnya teman-teman kadang dapat sertifikat ya. Nah, itu sertifikatnya suka nge-link tuh biasanya. Nah, itu juga bisa ditaruh di sini. Gitu. Oke. Keahlian atau skill. Ini kayaknya ini untuk yang CV nih. Keahlian atau skill itu adalah ada 2 sebenarnya. Ada hard skill, ada soft skill. Nah, apakah ini berdua harus ditaruh di tempat yang berbeda? Enggak. Bisa jadi satu, teman-teman tulisnya skills gitu ya. Tapi urutannya adalah teman-teman tuliskan dulu hard skills-nya. Hard skills itu apa sih, Kak? Hard skills itu misal sesuatu yang berhubungan sama pekerjaannya teman-teman. Misal kayak yang digital marketing ya. Misal bisa apa? Paid ads, misalnya FB ads, Google ads, atau misalnya teman-teman yang programmer tadi ya, React.js, Golang, atau misalnya teman-teman yang marketing gitu ya, bisa misalnya sosial media, bisa nulis misalnya writing blog, ngerti gimana WordPress gitu. Nah, itu bisa. Nah, soft skill itu apa? Soft skill itu yang berhubungan sama hal-hal yang tidak terlihat gitu. Let's say seperti communication gitu, atau English skill. Nah, itu bisa masuk ke situ. Atau misalnya teman-teman bisa nulis project management skills, itu juga bisa. Jadi, utamakan keahlian yang paling kamu kuasai. Jangan sampai teman-teman menuliskan sesuatu yang teman-teman tidak kuasai. Gitu, misalnya aku sebagai talent acquisition, terus aku ngaku-ngaku, gue bisa SQL nih. Pas ditanya SQL, gue nggak ngerti apa-apa. Ibaratnya gitu. Nah, itu kan nggak bisa ya. Gitu. Jadi, ibaratnya usahakan teman-teman menuliskan keahlian yang emang benar-benar teman-teman bisa. Dan teman-teman paham, agar nantinya teman-teman nggak bohong lah, ibaratnya dosa soalnya ya. Oke. Nah, tadi mungkin Kak Asti juga sudah cerita bahwa Kak Asti sempat kirim juga ke aku untuk beberapa CV gitu ya. Ini aku stop share dulu. Jadi karena teman-teman juga udah tahu ya kira-kira seperti apa tadi CV yang benar, nanti kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman bisa kasih tahu di chat apa sih yang kurang dari CV-nya, atau apa yang salah dari CV-nya, atau yang kayak lebih baik CV-nya seperti apa. Jadi teman-teman bisa share juga. Gitu. Oke, cuman sayangnya CV-nya belum aku
belum aku hide kayaknya namanya. Jadi untuk teman-teman yang CV-nya dipakai jangan ngerasa gimana-gimana ya gitu. Dan kalau bisa datanya sendiri tidak disebarluaskan. Sebentar aku share screen untuk yang lainnya. Semoga teman-teman yang di review ini juga ada di sini ya. Nah, ini salah satunya. Sudah kelihatan semuanya? Ya, sudah kelihatan nih, Kak. Oke. Di sini ada nggak nih Mas Aldiansyah? Adakah Mas Aldiansyah? Oh, artinya Mas Aldiansyah tidak bisa hadir. Oke, ada nih, Kak. Kenapa? Ternyata Kak Aldiansyah ada. Bisa mic on nggak Mas Aldiansyah? Oke, boleh di unmute ya, Kak Aldiansyah sudah diberikan akses. Gimana Kak Aldiansyah? Halo. Halo Kak, ya. Halo. Apa kabar? Baik. Baik ya, oke. Tadi kan Kak Aldiansyah tadi juga udah denger ya, kira-kira penjabaran seperti apa sih CV yang benar. Menurut Kak Aldiansyah sendiri nih, apa yang bisa dibenerin nih dari CV? Yang pertama itu di pengalaman Kak, saya nulisnya agak typo tuh, yang data entry untuk tahunnya itu harusnya 2022, jadi kan yang terbaru itu dari yang paling atas ya Kak? Ya, betul gitu. Oh, jadi ini kamu dari Juli 2020 sampai Oktober 2000 gimana? 22. 21. Ya, 21 benar. Oke, benar ya. Tapi ini udah benar kok. Jadi nih ya, mungkin teman-teman bisa lihat kalau di sini ini bisa dilihat bahwa Kak Aldi ini di ini ya di grosir full shop Shopee gitu ya. Ini Juli 2020 sampai Oktober 2021. Tapi di bawahnya ada Februari, ini berarti bersamaan ya Mas Aldi ya? Iya Kak. Oke, nah ini benar. Sebenarnya kok Mas Aldi ini udah benar. Tenang aja. Jadi ini udah benar bahwa ini paling atas karena ini yang selesainya paling terakhir. Gitu. Jadi ini sudah benar. Cuman mungkin typo-nya lebih ke ininya kali ya Mas. Ini tidak ada yang spasi di di sini. Kenapa? Yang di bold-nya ya, harusnya. Ya, betul. Yes, betul. Jadi ini harusnya data entry-nya misalnya di bold staff e-government-nya, tapi so far sudah oke dari sininya. Kemudian juga nih, nah ini masih juga udah punya LinkedIn, ada email. Nah ini sudah benar gitu ya. Sudah ada summary-nya juga gitu ya. Kemudian ada univ-nya juga. Nah ini ada keahliannya juga. Jadi so far sudah oke. Cuman kalau misalnya aku boleh kasih update ya Mas Aldi sedikit. Adalah kalau bisa pakai bahasa Inggris Mas Aldi gitu. Jadi nanti kalau misalnya Mas Aldi ngerasa kayak tapi aku kurang pede Mbak in Inggris gitu. Nah itu bisa nanya ke temannya juga gitu. Nanya ke temannya. Sekarang Google Translate pun menurut aku sudah lumayan sih sebenarnya. Tinggal minta review aja sama teman-teman Mas Aldi. Mas Aldi rasa punya skill English yang oke lah gitu. Tapi ini so far sudah oke ya Mas Aldi ya. Iya. Thank you Mas Aldi ya. Ada lagi nggak menurut Mas Aldi yang perlu dibenerin? Untuk di summary-nya aku belum nambahin skill gitu Kak. Cuma nambahin pengalaman doang. Oke. Ya betul. Jadi di skill-nya juga ini baru minatnya aja ya yang ditulis ya. Minatnya belajar apa, tapi padahal skill-nya banyak nih. Ada Python, ada SQL dan yang lain-lain yang bisa dituliskan di sini Mas Aldi ya. Oke, sip. Oke, kalau gitu thank you Mas Aldi. Oke, tadi ya. Sama-sama Mas Aldi. Oke, next-nya ada CV dari Mas Diki. Mas Diki-nya adakah di sini? Mas Diki, apakah ada? Hadir Kak. Hadir. Hai Mas Diki. Panggilnya Mas Diki atau Mas Kurniawan atau siapa? Diki aja Kak. Diki, oke. Mas Diki, menurut Mas Diki apa nih yang perlu dibenerin Mas Diki dari sini? Nggak tahu juga sih Kak, ini buat manual juga. Oke, kalau gitu aku kasih feedback boleh? Nggak apa-apa. Boleh ya, oke. Thank you Mas Diki sebelumnya sudah kirim CV-nya. Jadi kalau misal dari Mas Diki kita lihat ini udah ini banget ya, udah lengkap banget nih data dirinya gitu. Cuman
sayangnya mungkin di statusnya ini typo sedikit ya Mas ya, gitu ya. Jadi di make sure teman-teman kalau misalnya untuk menuliskan CV jangan sampai ada typonya. Jadi kalau bisa di-recheck berkali-kali ya. Nah, kemudian sudah ada summary-nya gitu ya, dan ada education-nya juga gitu ya, ada skills-nya juga. Kemudian juga di sini ada work experience-nya gitu. Jadi ini udah oke nih, ada work experience-nya, kemudian ada language-nya, sampai ada certification-nya. Nah, cuman kalau menurut aku mungkin Mas Diki bisa bisa dibenerin adalah saat CV dari teman-teman fresh graduate itu diusahakan untuk one page aja atau 1 halaman saja. Gitu. Balik lagi recruiter itu hanya punya 7 detik untuk membaca. Jadi diusahakan CV-nya compact gitu. Jadi kalau misalnya apa ya Mbak yang bisa dicompactin, misal education-nya itu bisa dijadiin di sini aja gitu. Mungkin nanti bisa di space-nya bisa dirapetin gitu ya. Kemudian bisa di sini aja. Kemudian kayak work experience-nya bisa ditaruh di sampingnya, dibikin kolom misalnya, ini dijadiin kolom, jadi ada 2 page ataupun dan yang lainnya gitu. Jadi bisa diusahakan untuk 1 halaman. Dan sama kalau misalnya boleh itu diusahakan juga bahasa Inggris. Tapi sebenarnya dari konten sendiri sebenarnya sudah baik ya. Sudah ada pengalaman kerjanya, tahunnya, terus kemudian job desk-nya, certification-nya, kemudian skills-nya. Ini semua sebenarnya kontennya sudah ada, cuman mungkin didesain sedemikian rupa agar bisa 1 page. Itu ya Mas Diki. Oke, baik Kak. Oke, terima kasih banyak Mas Diki. Oke. Nah, next-nya, ini yang terakhir, teman-teman. Oke, ada punya Mbak Violeta. Mbak Violeta adakah? Gila. Iya, hadir Kak. Halo Mbak Violeta, apa kabar? Oh iya, baik Kak. Baik ya. Oke, Mbak Violeta, aku tanya dulu nih. Menurut Mbak Violeta sendiri apa yang bisa diperbaikin? Kalau yang bisa diperbaiki itu kayaknya pengalaman kepanitiaannya itu nggak diupdate, soalnya udah lumayan lama juga. Terus apa ya, mungkin backgroundnya kali ya, maksudnya desainnya itu terlalu gimana gitu mungkin. Oke, I see. Oke, aku kasih sedikit update ya Mbak ya, kalau gitu ya. Oke, Mbak Violeta ini sendiri kan berarti masih kuliah gitu ya, dan ini pertama adalah kontak, bisa ditambahin LinkedIn ya Mbak gitu ya. Jadi ada LinkedIn juga, mungkin selain LinkedIn, setelah itu kalau misalnya ada porto boleh gitu, tapi itu nggak wajib. Kemudian pendidikan ini kalau bisa Universitas Brawijayanya ditaruh atas gitu, SMA-nya yang di bawah gitu. Jadi diputar, karena balik lagi harus yang paling up to date baru ke yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian selain itu bahasa ini boleh. Nah, mungkin skills-nya yang ini bisa ditaruh di sebelah sini Mbak gitu. Jadi di sini bisa hanya ngomongin soal pengalaman kepanitiaan, karena aku lihat di sini pengalaman kepanitiaan tidak semuanya dicantumkan gitu. Kalau misalnya ini ditaruh di sini, itu bisa banget tuh. Jadi pengalaman kepanitiaannya jadi lebih punya space yang panjang gitu. Dan ditambah certification juga, atau misalnya kayak course kayak Camp for Over gitu ya. Di sini nanti dapat sertifikat, itu bisa dituliskan juga. Gitu ya, Mbak Via ya. Oke, sip. Kalau gitu Pak. Sama-sama. Oke, jadi gitu kurang lebihnya teman-teman untuk CV-nya. Mungkin aku share lagi ke bahan yang tadi ya. Bentar. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Diki. Tadi ada Mas Aldi sama Mbak Violeta yang udah kirim CV-nya juga gitu ya. Semoga itu bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu ya. Kayak CV-nya harus gini nih, harus kayak gini gitu sih. Jadi teman-teman punya punya gambaran lah ya ibaratnya mengenai nantinya akan seperti apa. Nah, next-nya kita jadi sebenarnya do and don't-nya seperti apa sih untuk CV ini sendiri gitu ya teman-teman. Jadi pertama, do-nya adalah buat secara simple namun informatif. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin kayak
Kak, simple kayak gimana ya, desainnya kayak gimana yang bagus. Kalau teman-teman tahu Canva, di Canva tuh banyak banget template-nya yang teman-teman tinggal isi-isi doang, tidak perlu mendesain lagi. Gitu. Jadi di situ banyak format yang udah simple banget, tapi enak dilihat gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari itu Canva, spellingnya itu canva.com. Di situ teman-teman bisa banyak banget list-listnya gitu ya, banyak banget template-nya yang bisa teman-teman pakai. Jadi itu cuma satu page tuh, jadi teman-teman gimana caranya segitu tapi bisa menggambarkan pengalaman teman-teman semua gitu. Nah yang kedua, balik lagi jangan lupa tambahkan summary. Jadi yang tadi summary atau about me tadi cukup penting, dan kalau bisa teman-teman itu cara penulisannya adalah pertama, misalnya teman-teman bilang kayak sekarang lagi last year di mana atau fresh graduate di mana, dari mana gitu ya. Kemudian teman-teman bisa tuliskan misalnya teman-teman punya skill apa gitu. Teman-teman punya skill apa dan juga teman-teman punya ketertarikan apa untuk belajar apa, baru mungkin di situ ditambah-tambahin tuh sedikit kayak boleh kalau misalnya, tapi berarti boleh nggak sih Kak kalau misalnya kita nambahin let's say kayak aku pengen nulis ini kalau aku orangnya eager to learn atau aku selalu semangat buat belajar hal baru. Boleh dong, boleh banget. Jadi kalau misal di situ teman-teman bisa selip-selipin dikit tuh kira-kira seperti apa sih orangnya in term of soft skill-nya gitu. Nah yang ketiga, balik lagi tadi aku juga sudah sempat mention ya buat CV dalam bahasa Inggris. Ini sebenarnya banyak yang suka nanya ke aku sih kayak emang sewajib itu ya sekarang pakai bahasa Inggris? Sebenarnya lumayan wajib gitu, karena hampir semua perusahaan itu sudah pakai bahasa Inggris gitu ya. Pun kalau perusahaan lokal CV bahasa Inggris tuh nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman kadang kalau aku suka ngajar gitu ya di satu tempat, suka nanya, Kak boleh nggak kalau gue bikin dua, gue bikin bahasa sama Inggris? Boleh banget dong. Jadi teman-teman saat apply itu teman-teman lihat kayak oh perusahaannya perusahaan apa sih gitu ya. Misal kayak oh dia perusahaannya global nih, dia udah multinational company gitu ya. Berarti teman-teman pakai bahasa Inggris. Atau misalnya oh dia lokal sih tapi dia unicorn gede gitu ya. Nah itu teman-teman pakai bahasa Inggris gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi juga tuh di situ. Nah kemudian yang nomor 4 adalah highlight achievement yang kamu capai. Oke, jadi achievement ini apakah penting? Penting menurut aku. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa Kak tapi gue belum punya achievement apa-apa, it's okay. Dulu aku juga nggak punya gitu ya, bahkan sampai sekarang mungkin achievement aku nggak seberapa dibandingin teman-teman aku yang lain. I'm okay with that. Jadi kalau misalnya teman-teman punya achievement dan ngerasa teman-teman bangga sama satu hal, itu bisa teman-teman tuliskan juga di CV-nya gitu. Kadang achievement itu kayak misalnya teman-teman ada yang dapat beasiswa, nah itu bisa dituliskan di situ. Atau teman-teman menang lomba debat gitu ya, itu juga bisa dituliskan di situ di bagian achievement. Nah kemudian apa yang sebenarnya nggak boleh dari nulis CV itu adalah yang pertama menggunakan terlalu banyak jenis font. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ngulik Canva gitu ya, kemarin aku tuh sempat ngulik gitu kayak itu fontnya banyak banget, kayak aku dalam sekejap ngerasa gue bisa graphic design gitu rasanya, karena memang fontnya banyak banget. Dan di situ banyak banyak pilihan-pilihannya gitu, dari bold, dari yang tipis, dari yang miring, dari yang lurus, dari yang apa, itu semua ada gitu. Nah tapi usahakan dalam satu CV teman-teman paling banyak hanya menggunakan 2 jenis font gitu. Itu pun karena membedakan kayak tadi ada yang bold, ada yang enggak gitu. Jadi kenapa? Karena kita kadang melihat kalau misal terlalu banyak jenis font yang digunakan itu menandakan kayak ada inkonsistensi di situ atau ketidakkonsistenan di situ ya. Aduh jadi ramai banget kok, pusing jadinya gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi usahakan teman-teman menuliskan jangan terlalu banyak font di situ. Nah yang kedua adalah pengulangan kalimat. Pengulangan kalimat ini sebenarnya mohon sebisa mungkin dihindari gitu. Tapi kalau misalnya Kak, tapi 2 pengalaman aku tuh sebenarnya job desk-nya sama. And then berarti sebenarnya teman-teman bisa mencari kata lain yang sebenarnya menunjukkan itu. Gitu. Jadi ibaratnya jangan menggunakan pengulangan kalimat yang terus-menerus lah, kayak sekali 2 kali it's okay, tapi kalau sampai 5 job desk sama semua gitu ya, nah itu kan bahaya ya. Nah, kemudian yang ketiga menuliskan informasi yang tidak relevan dengan pengalaman. Balik lagi tadi organisasi, misalnya kayak Karang Taruna gitu ya, itu jangan dituliskan. Gitu. Atau misalnya pengalamannya kayak mungkin kalau aku dulu aku di waktu kuliah aku dagang gitu ya, nambah uang jajan lah ya, nambah uang kuliah gitu kan. Dulu aku waktu kuliah terus kayak
buat bantu orang tua gitu ya, ibaratnya aku dagang makanan gitu. Nah, tapi itu tidak aku tuliskan di CV karena memang menurut aku tidak relevan, kecuali memang teman-teman itu adalah project-nya yang adalah itu project misalnya kalau sekarang tuh kayak himpunan BEM tuh suka masih kayak gitu tuh. Nah itu nggak apa-apa kalau misalnya itu. Tapi kalau jualannya nambah uang jajan, nambah uang buat kuliah, nah itu jangan ya gitu. Nah kemudian yang terakhir menggunakan foto selfie. Jadi sebenarnya di CV, kalau tadi teman-teman aku jarang banget nyebutin foto. Jadi foto itu sebenarnya penting nggak penting gitu. Kalau ada bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Nah tapi yang paling penting jangan pakai foto selfie, apalagi pakai filter ya, pakai filter TikTok tuh ya, filter Instagram gitu. Jangan pakai filter gitu. Kalau bisa teman-teman punya foto, jadi foto yang bagus itu seperti apa? Foto yang bagus itu sebenarnya adalah pertama tidak terlalu formal, gitu ya. Jadi jangan yang foto ya, foto buku bukan foto buku tahunan, foto buku kuliah gitu ya. Foto apa sih namanya? Foto ijazah gitu. Jangan foto ijazah, tapi foto yang teman-teman rapi, kemudian teman-teman senyum. Jadi kelihatan bahwa teman-teman ada apa ya? Tidak terlalu formal lah di situ. Jadi seperti itu. Jadi usahakan kayak foto pakai kemeja misalnya, yang cewek cowok ya, kemeja atau pakai blus gitu ya. Terus teman-teman senyum gitu ya, dan itu lebih oke gitu. Tapi jangan pakai foto selfie gitu ya. Oke, nah itu tadi soal CV. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis di chat dulu aja, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah kemudian aku mau move into LinkedIn. LinkedIn itu apa sih sebenarnya? Jadi gini teman-teman, per tahun 2014, 2015 LinkedIn ini jadi satu media sosial yang penting banget di saat kita mau mencari pekerjaan gitu. Kenapa? Kok penting banget sih Kak? Karena di LinkedIn itu ada job, ada apa ya? Ada beberapa perusahaan itu banyak yang ngasih job iklan di LinkedIn, itu yang pertama. Yang kedua, recruiter kayak aku dan teman-teman aku yang mungkin satu profesi itu akan mencari profil di LinkedIn saat kita mencari orang yang misalnya gini, aku lagi nyari business development manager. Aku carinya di mana? Di LinkedIn. Jadi aku cari profilnya, kira-kira orang ini tertarik gak ya untuk pindah ke company tempat aku kerja sekarang. Jadi that's why LinkedIn ini sangat amat penting di saat teman-teman mencari pekerjaan. Karena ini adalah media sosial yang istilahnya profesional gitu. Jadi yang ibaratnya teman-teman harus punya ini. Kalau aku bilang ini harus banget Kak, ini harus wajib. Jadi nanti setelah kelas ini, kalau teman-teman masih punya waktu luang, langsung yang belum punya LinkedIn langsung dibikin LinkedIn-nya gitu ya. Nah, jadi LinkedIn itu adalah salah satu media sosial terpenting untuk mencari pekerjaan yang digunakan oleh semua rekruter di banyak perusahaan. Banyak rekruter yang mencari kandidat atau memasang lowongan pekerjaan melalui platform LinkedIn. Gitu. Jadi ini kurang lebih LinkedIn ya, teman-teman ya, gitu. Jadi ada namanya, terus ada jabatannya, kemudian nanti di situ ada pengalamannya. Itu sebenarnya kayak cerminan CV. Jadi kontennya itu persis kayak CV, cuman memang di situ kayak itu aplikasi aja gitu yang. Terus isinya apaan Kak? Kita bisa ngepost gitu nggak Kak? Ya bisa sebenarnya, cuman biasanya banyak yang ngepost itu di situ, banyak yang suka ngepost lowongan pekerjaan misalnya di situ, atau kayak ngepost portofolionya, atau ngepost kayak misalnya pokoknya semua hal yang berhubungan dengan karir dan profesionalitas itu sendiri. Jarang sih, walaupun sekarang udah mulai ada ya 1-2 yang sayangnya yang mengemukakan pendapat politiknya atau apa di LinkedIn gitu. Tapi itu kan bisa disaring ya sebenarnya. Jadi gitu. Jadi LinkedIn ini penting banget. So after this, teman-teman yang belum punya LinkedIn langsung bikin LinkedIn-nya, terus kayak, oh tapi gue masih kuliah, gue perlu bikin nggak? Bikin aja, siapa tahu nanti ada lowongan internship yang bisa, let's say kayak magang Merdeka gitu ya, atau misalnya mungkin ada beberapa sekarang tuh startup yang punya kayak apprentice program gitu, yang teman-teman langsung bisa apply, itu banyak yang juga dibuka di LinkedIn gitu. Nah, terus apa yang harus dilakuin kalau misalnya bikin profil LinkedIn? Pertama adalah tulis informasi secara detail. Jadi biasanya informasi yang ada di LinkedIn itu kurang lebih sama dengan yang ada di CV. Kemudian kedua, gunakan bahasa Inggris. Balik lagi, apalagi di sini gitu ya, di LinkedIn itu banyak perusahaan-perusahaan dari perusahaan apapun yang akan mencari, apalagi kalau teman-teman ibaratnya skillnya rare gitu ya, kayak engineer tuh, jujur engineer iOS, mobile iOS gitu ya, itu rare banget di Indonesia. Nah,
itu tuh semuanya pakai bahasa Inggris karena yang nge-hire tuh bisa dari atau yang nge-rekrut tuh bisa dari perusahaan-perusahaan lokal ataupun internasional gitu. Nah, yang ketiga adalah attach CV atau foto yang kamu punya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya CV atau yang punya foto, itu bisa di-attach di situ. Kemudian, custom URL LinkedIn menggunakan nama panjang. Jadi, LinkedIn itu punya satu fitur yang dimana kalau misalnya teman-teman tuh kayak www.linkedin.com/ gitu ya. Nah, itu tuh di belakangnya sebenarnya nama. Kalau sekarang, kalau teman-teman baru bikin, itu di belakangnya kayak nama terus nomor gitu. Nah, itu tuh bisa di-custom gitu. Nah, kalau bisa, itu di-custom dan di-custom pakai nama panjang. Kalau aku tuh kalau nggak salah, kayak linkedin.com/melita-noviastuti gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau bisa itu pakai nama panjang. Dan yang kelima adalah tulis summary dengan menarik dan informatif. Ini juga bisa tadi cerminan dari CV-nya dan juga lengkapi skills secara lengkap. Gitu. Nah, apa yang nggak boleh dilakukan gitu ya? Bukan nggak boleh sih ya, nggak boleh tuh kayak peraturan nanti dihukum gitu ya kalau nggak. Mungkin apa yang dihindari gitu ya untuk dilakukan adalah pertama menggunakan foto selfie. Jadi jangan sampai teman-teman itu pakai foto DP Instagram gitu ya di LinkedIn gitu. Jadi LinkedIn tuh benar karena profesional banget dia si media sosialnya. Jadi usahakan foto yang buat CV lah paling nggak yang tadi yang senyum, kemudian pakai pakaian yang nggak kaku-kaku banget, itu nggak apa-apa. Gitu. Nah kemudian nomor 2, membuat post LinkedIn yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Balik lagi aku sempat mention tadi sangat amat disayangkan gitu ya teman-teman, sekarang banyak orang yang ngepost sesuatu di LinkedIn tuh ngepost sesuatu yang tadi berhubungan dengan berhubungan dengan politik, berhubungan dengan agama, berhubungan dengan ras yang sebenarnya itu sebenarnya dihindari gitu loh. Karena kenapa? Karena saat kita hiring itu ada background check dan kita kadang-kadang lihat gitu kayak oh dia apa ya di Google dia ada yang aneh-aneh nggak ya gitu ya story-nya, makanya jejak digital itu selamanya. Kenapa aku juga selalu mention kalau misalnya aku jadi speaker gitu kayak just be careful with what you write gitu ya, sebenarnya adalah itu gitu. Karena saat teman-teman menuliskan sesuatu di media sosial itu kayak selamanya gitu loh, jejaknya mau teman-teman hapus kita nggak tahu kalau misalnya udah ada yang nge-capture atau apa gitu. Nah nomor 3 adalah mencantumkan kontak yang tidak bisa dihubungi. Nah ini balik lagi tadi kalau bisa kontak itu harus bisa dihubungin, email, nomor handphone gitu ya. Dan yang keempat melakukan kebalikan dari dari for LinkedIn tadi gitu. Nah I think that's all. Iya, sepertinya karena waktunya sudah selesai nih teman-teman untuk sesi pertama. Nanti kita bisa ketemu lagi di sesi kedua. Kemudian kalau terkait dengan CV ini masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke grup Telegram. Nah, mungkin dari Kak Melita ada yang ingin disampaikan nih ke teman-teman sebelum sesinya ditutup? Oke, kalau misalnya dari aku sih nggak ada. Cuman balik lagi teman-teman, ini teman-teman baru tahu setengah gitu ya. Baru tahu kayak depannya doang untuk knowledge-nya. Jadi aku sarankan untuk kelas keduanya nanti tetap lagi. Oke, itu aja sih paling sih. Ya, makasih banyak ya Kak Melita atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga teman-teman. Ya, baik, kita ketemu di sesi kedua nanti. Selamat malam semua.